Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejawat sekalian, terima kasih telah ikut dalam webinar pada seri di webinar kali ini mengenai protein quality consumption and lean body mass during Ramadan fasting. Telah hadir di tengah-tengah kita secara online Prof. Dr. Arifah Riyasham, konsultan gastroenterologi dan serta Dr. Ceresnya Heriawan Siono, spesialis penyakit dalam konsultan geriatri. Sejawat sekalian, tidak terasa hari-hari ini sudah memasuki hari ke-20 dari bulan Ramadan. Bagi kita di tengah-tengah pandemi COVID, memang pembahasan mengenai Ramadan, puasa Ramadan memang agak tertutup dengan pemberitaan dan publikasi serta penelitian mengenai COVID. Tapi tidak ada salahnya kita juga akan mendengarkan dan mungkin akan menjadi tambahan pengetahuan buat kita, buat pasien-pasien kita mengenai fungsi utama daripada puasa Ramadan yang nanti akan dibahas oleh Prof. Ari dan juga kiat-kiat yang akan disampaikan oleh Dr. Ceres. Tidak terasa juga bagi kita bahwa semakin lama semakin kita perlu mengecangkan ikat pinggang, bukan karena pandemi COVID ini dan bukan karena income yang makin berkurang akibat pandemi COVID, tetapi memang karena berkurangnya asupan kita, terutama untuk mereka-mereka yang aktif setiap hari, meskipun ada yang work from home, ada juga work from hospital, sehingga harus mengencangkan ikat pinggang karena berat badannya turun. Dalam waktu 20 menit ke depan, kita akan mendengarkan presentasi dari Prof. Arifah Rial dari secara online. Kepada sejawat-sejawat sekalian yang akan mengajukan pertanyaan, silakan dapat dilakukan secara online. Kepada Prof. Ari, saya persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Andika dan juga yang terhormat Dr. Heriawan yang sudah ada di rumah Pabdi. Jadi saya ini dari rumah ini Dr. Andika. Baik, topik yang akan saya sampaikan bisa slide. Memang ini dihubungkan dengan puasa Ramadan, tapi menurut saya ini juga walaupun tidak di masa Ramadan, ini kita penting lah untuk peduli masalah perubahan pada komposisi tubuh ini. Selama ini kita selalu berpatokan pada pengukuran berat badan, ya, untuk melihat bagaimana komposisi tubuh kita ini. Dan ternyata memang kita mesti move on, ya, yang selama ini kita lihat berat badan ternyata belum tentu, apalagi kalau memang pasiennya UDEM misalnya, atau pasiennya ada asites misalnya, ada hal-hal yang lain yang sebenarnya dari segi lean body mass-nya itu sebenarnya tidak sesuai gitu ya dengan apa yang dilihat dengan berat badan. Dan kebetulan ini dihubungkan dengan Ramadan fasting yang kebetulan kami juga punya riset mengenai hal tersebut. Bisa slide. Oke. Jadi outline dari ini pertama tentu karena ini berhubungan dengan puasa, saya akan menyampaikan sedikit mengenai manfaat puasa. Kemudian kenapa tadi saya garis bawahi lagi pentingnya kita melihat lean body mass, dan kita juga melihat ini kalau kita berpuasa, ini saya kebetulan model kita adalah model puasa di Indonesia ya, dengan waktu yang hanya 14 jam. Jadi beberapa negara Eropa bahkan kita harus berpuasa sampai 18 jam. Tentu yang kita ambil adalah yang patokan untuk di Indonesia ini gitu ya. Nah, ini satu hal yang berubah memang yang kita mesti pahami, bahwa ini tahun lalu bisa berinteraksi seperti begini ya, bolak-balik ke studio mungkin tidak masalah. Kalau sekarang mungkin ini menjadi sesuatu hal yang tidak mudah begitu ya. Dan saya selalu di dalam setiap Ramadan ini hal-hal yang ya topik yang menarik lah untuk didiskusikan gitu ya. Tapi mungkin karena ini COVID, maka topik ini memang lebih banyak dibicarakan di TV-TV. Saya lihat lebih banyak topik-topik yang berhubungan dengan COVID. Nah, kembali lagi ke pertanyaan awal tadi gitu ya. Kalau kita berpuasa Ramadan tentu ini kita lihat dari sudut kesehatan dan apa yang terjadi di dalam tubuh kita ya. Idealnya memang kita pada saat berpuasa ini hanya makan 2 kali gitu ya, alternate day fasting. Jadi ada istilah itu memang di dalam dunia medis.
Karena artinya apa? Kita mengurangi frekuensi dan tentu asupan makanan kita. Ya, biasa kita makan 3 kali, sekarang kita cuma makan pada saat sahur dan berbuka, dan makanan yang pada saat berbuka itu bukan berarti kita menggeser 2 makan, baik 2 makan di siang itu menjadi makan di malam. Kemudian kita bicara soal asupan kalori. Jadi idealnya kalau orang mendapatkan hikmah puasa ya memang asupan kalorinya mesti berkurang gitu loh. Karena kuncinya tuh di sini ya, salah satunya ya tentu ya, adanya asupan kalori yang berkurang, di mana ini nanti seperti apa namanya, seperti bola salju, akan banyak berdampak ke banyak hal gitu ya. Dan juga kita mesti memahami ada perubahan di dalam pola tidur kita yang ini juga akan mempengaruhi sistem enzim dan hormonal dalam tubuh kita. Dalam 1 minggu pertama itu sesuatu hal yang berat buat kita, berbagai macam hal bisa terjadi, tapi biasanya pada minggu kedua tubuh akan menyesuaikan dengan kondisi tersebut, artinya bangun jam 3 pagi, makan hanya 2 kali, dan yang lain-lain. Dan jelas bahwa ini yang seperti disebutkan tadi akan berpengaruh terhadap penyakit kronis. Ya, satu hal lagi sebenarnya di dalam kita berpuasa ini ada satu hal yang kita bilang pengendalian diri gitu ya. Artinya apa ya? Mestinya orang yang berpuasa itu akan lebih banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dia akan meningkatkan ibadah baca Al-Qur'annya begitu ya. Zikirnya mungkin lebih kuat lagi, malam lagi ditambah lagi sholat taraweh, biasanya juga setelah tidur dia bangun lagi sholat tahajud lagi misalnya. Jadi secara otomatis ibadah ini akan memberikan energi positif kepada tubuh seseorang, dan ini akan menyebabkan tubuh juga melakukan pengendalian diri. Kalau kita lihat, memang kalau bicara soal puasa ini sesuatu hal yang basic yang dilarang. Basic artinya basic kebutuhan manusia. Manusia itu perlu makan, perlu minum. Kalau dia sudah berkeluarga, ya dia butuh penyaluran seksual misalnya. Nah, pada saat berpuasa bagaimana? Ya pada saat berpuasa ini menjadi tidak boleh dilakukan pada siang hari, makan, minum, dan berhubungan dengan suami atau istri. Ini suatu hal yang basic sekali, yang apabila seseorang ini memang sanggup untuk mengendalikan ini, mestinya dia bisa mengendalikan berbagai hal lagi. Dan sekali lagi, asupan kalori dan hal yang kita bisa menahan basic inilah yang artinya kita memberikan energi positif untuk tubuh kita. Nah, ini mungkin sedikit mengulas untuk memperkuat saja bahwa bukan memperkuat, justru ini basicnya. Ya, puasa Ramadan itu perintah wajib. Jadi nggak ada istilahnya, waduh saya puasa untuk sehat, tidak boleh. Kita pertama niatkan dulu bahwa ini kita dalam rangka beriman. Ya, ada perintah wajib bagi kepada umat Islam yang beriman untuk menjadi bertakwa ya. Untuk meningkatkan ketakwaan kita. Jadi yang disasar adalah bukan manusia, orang yang beriman. Jadi dia udah sampai di level beriman. Dan kalau bicara soal makan, minum, ya Allah juga sudah mengingatkan, makan minumlah tapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Dan di salah satu hadis disebutkan, berpuasalah tentu kamu akan menjadi sehat. Tapi sekali lagi ini adalah hikmah. Jangan dibalik, saya berpuasa Ramadan untuk tidak. Saya melaksanakan puasa karena perintah wajib dari Allah. Begitu, ini hal yang mesti diperhatikan. Jadi saya rasa ini yang selalu kita dengarkan di berbagai kesempatan televisi atau radio, bolak-balik Ustadz mengingatkan hal ini. Dan tadi saya sudah menyinggung tentang masalah apa yang terjadi kalau kita berpuasa. Kemudian kita lihat lagi, ini kebetulan dalam suatu editorial saya membuat tulisan sedikit mengenai bagaimana kita bahwa puasa itu dapat mencegah berbagai macam penyakit kronis. Ya jadi melalui puasa ini tadi ya, jadi makan kita itu tadi diatur hanya 2 kali, kita udah pasti mengurangi karbohidrat dan lemak. Kemudian kita juga buat yang merokok misalnya juga akan mengurangi rokoknya. Kemudian juga tetap mesti ada aktivitas ya, dan meningkatkan jumlah dan sayur-sayuran. Ini artinya begini bahwa kita berpuasa ini mencegah penyakit kronis kalau ini bisa kita capai gitu ya. Tapi kalau tidak kita lakukan, makan kita berlebihan, misalnya secara setotal-totalnya kita malah setelah puasa ini malah berat badan naik, ya itu kita tidak mendapat hikmah puasa ini. Juga mungkin termasuk bahwa upaya kita untuk hidup sehat, ada upaya kita untuk hidup sehat dan melalui
Ramadan ini mungkin juga bisa tidak tercapai jadinya. Ya, ini beberapa studi-studi yang menunjukkan bahwa banyak hal yang sudah diteliti di luar dan juga beberapa di sini menyebutkan bahwa memang ada penurunan ya dari LDL kolesterol kita. Ya, bahkan ada yang menyebutkan sebagian juga ada meningkat HDL-nya gitu ya. Kemudian juga ini pengaruh lemak lain. Memang terus terang saja masing-masing studi ini menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Tapi umumnya menunjukkan hal yang positif ya. Jadi orang yang berpuasa itu akan terjadi penurunan kadar lemak dan akan meningkatkan kadar HDL. Dan tentu ini hal yang positif untuk mencegah penyakit kardiovaskuler. Saya rasa untuk teman-teman yang saat ini juga turut atau ikut serta di dalam menangani COVID, tahu bahwa gangguan kardiovaskuler merupakan salah satu komorbid yang benar-benar harus kita waspadai pada pasien-pasien COVID kita. Satu, kita tahu bahwa obat-obatan yang kita berikan, ya misalnya salah satunya hidrokloroquine, itu mempengaruhi irama jantung, begitu ya. Dan apalagi kalau dia berinteraksi dengan obat lain seperti disebutkan interaksi dengan azitromisin. COVID-nya sendiri bisa menyebabkan miokarditis. Jadi saya rasa ini satu hal yang penting ya, bagaimana kita juga memperhatikan pasien-pasien kita. Ya disebutkan bahwa ketika kita bisa mengendalikan kadar kolesterol pasien-pasien kita, ini juga akan memperbaiki performance pasien-pasien COVID secara keseluruhan misalnya seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah yang akan saya tekankan di awal tadi adalah pentingnya kita mengakses lean mass ya. Jadi ini kebetulan topik yang memang mungkin tidak umum dan baru beberapa hal ini saya juga bersama-sama dengan Dr. Heriawan sudah mulai kita untuk bergerak ke arah sini ya teman-teman yang memang berminat di bidang nutrisi, clinical nutrition di penyakit dalam itu juga sudah mulai nih kita melihat ini gitu loh ya. Bagaimana pentingnya ini ya. Seperti contoh inilah sekarang ya, ini yang di depan itu ibu-ibu umur 75 tahun. Ya dia karena OA misalnya akhirnya tingginya hanya 132. Kemudian BMI-nya menjadi tinggi 32,7. Nah, yang di belakang itu umur 31 tahun. Ya dia masih tegak. Nah, jadi dia hanya mendapat BMI-nya hanya 22,7. Tapi sebenarnya apakah benar-benar demikian adanya? Nah, ini tadi pentingnya kita mengukur komposisi tubuh dari orang tersebut. Nah, ini salah satu contohnya. Ya kalau kita lihat secara umum sebenarnya yang sebelah kanan itu ya gemuk udah pasti misalnya. Yang tengah itu ya sedang, yang sebelah kiri ini. Tapi ketika kita lihat lean mass-nya, ya ternyata sama gitu loh. Jadi kita bisa dalam tanda petik terkelabui gitu ya. Misalnya orang yang obesitas mungkin berharap juga lean mass-nya besar misalnya atau ada hal-hal yang lain. Jadi ini sebagai contoh misalnya bahwa bisa saja ternyata mungkin dia itu berat badan karena fat mass-nya, lean mass-nya mungkin enggak. Tapi di dalam proses apabila seseorang itu mengalami suatu penyakit, justru lean mass ini yang dibutuhkan gitu ya, karena memang akan terjadi proteolisis di dalam tubuh seorang tersebut. Nah, oleh karena itulah maka memang bagi orang-orang yang terlatih mungkin dia mempunyai otot yang cukup baik ya, dan ini dia punya cadangan yang cukup baik juga di sini ya. Saya ambil contoh pasien saya ini misalnya. Pasien ini datang karena memang ada permasalahan di GI tract-nya, ada cancer, sehingga dia memang dalam 1 bulan terakhir itu intake-nya sulit. Ya, kita udah lihat di sini. Ya, dari sudut lemaknya dan juga sudah lihat dari hipotropinya. Ya, jadi memang bukan saja lemaknya sudah tergerus, protein juga sudah mulai terganggu pada pasien ini misalnya. Nah, ya kalau kita lihat lagi bahwa memang ini juga berpengaruh dari asupan dari makanan gitu ya secara umum bahwa imbalance ini ya jadi ini terjadi ya dan kemudian sekali lagi otot itu berperan penting untuk kita bisa bertahan ya kalau memang mengalami sesuatu stres yang menyebabkan terjadinya proses proteolisis. Nah, ini kebetulan salah satu SP2 kita pernah melakukan penelitian ya ini dengan tadi mengukur bioelectric impedance analysis ya, jadi dengan lihat komposisi tubuh tadi pada pasien-pasien dengan status nutrisi baik dan malnutrisi pada penyakit Gasolinaldi dan Rod di RSCM. Waktu itu studinya udah agak lama ya.
Hanya pada gambar ini saya tunjukkan bahwa confirm ya bahwa pasien-pasien yang memang ada malnutrisi itu ya jelas komposisi tubuh juga terganggu di sini ya, yang cukup signifikan. Saya ingin menunjukkan bahwa sekali lagi bisa saja pasien itu udem ya, secara berat badan mungkin sama, tapi sebenarnya lean mass-nya itu kecil gitu ya, dan pada pasien-pasien malnutrisi signifikan gitu perbedaannya ya. Kemudian juga ini menunjukkan bahwa pada orang-orang yang memang rendah lean mass-nya ini ya, jadi ini menjadi patokan kita sebenarnya di dalam kita menilai malnutrisi ke depan itu. Jadi kuncinya adalah malnutrition itu tidak bisa kita misalnya berat badan tinggi badan yang selama ini kita lihat misalnya, tapi juga bagaimana sebenarnya low lean mass-nya dan juga progresivitas dari terjadinya penurunan atau menaikkan berat badan. Jelas ini akan berpengaruh pada outcome seseorang ya, berhubungan dengan outcome seseorang. Kemudian juga ya di sini juga menunjukkan bahwa semakin tinggi muscle loss yang terjadi, maka berbagai macam komplikasi pun terjadi pada orang tersebut ya. Nah, secara khusus ini saya akan membahas mengenai puasa yang kita mesti yakin bahwa ternyata studi ini menunjukkan bahwa puasa tidak mempengaruhi protein mass. Ini juga dengan menggunakan BIAP studi ini ya. Ini kebetulan sudah dipublish di International Journal Endocrinology Metabolic di tahun 2016. Ini menggunakan gaya 359 plus, ini suatu BIA ya. Kemudian juga ini juga ternyata di berbagai studi yang lain BIA ini juga mempunyai akurasi dan reliabilitas yang baik. Oleh karena itu kami gunakan. Alhamdulillah ini di PubMed sendiri artikel kami ini sudah disitasi oleh 5. Ini tentu yang memang jurnal-jurnal yang masuk di PubMed. Biasanya kalau kita lihat lagi di Scopus ini biasanya lebih banyak lagi, atau di Google Scholar itu lebih banyak lagi. Tapi ini kebetulan 5. Jadi saya melihat di sini misalnya tahun ini terus setiap tahun ada ya, 2017 1, 2018 1, 2019 2, dan 2020 pun 1. Karena sekali lagi ini memang tidak banyak artinya studi-studi yang menunjukkan ini, selama ini hanya puasa dilihat berat badan gitu loh. Justru sebenarnya di sini yang kita bisa lihat komposisi tubuhnya ini bagaimana sebenarnya bagi orang yang berpuasa. Ini alat yang digunakan ya. Kami apakah ini kita punya, ini kebetulan juga pinjam dari yang punya alat ini ya, sehingga bisa kita gunakan. Nah, pada studi ini kita bisa lihat bahwa secara umum ya, bahwa secara umum ini kebetulan yang kita yang terlibat ini adalah dokter, perawat, dan ahli gizi yang kebetulan bekerja di dalam satu ruangan ya di RSCM waktu itu studi ini ya. Dan kita bisa lihat bahwa memang secara di sini ada beberapa hal yang kita bisa lihat bahwa tidak ada perbedaan ini ya secara umum ya mengenai umur, dan di umur kita bisa lihat memang berat badan ya, kemudian juga body mass index ini di sini kita bisa lihat ya. Dan kita bisa lihat ternyata ya dari setelah melakukan puasa ya, jadi pada hari pertama kita lakukan pemeriksaan, kemudian hari ke-28 ya, jadi ini di akhir Ramadan kita lakukan pemeriksaan, dan kita bisa lihat bahwa terjadi perbedaan berat badan. Oke, ini yang biasanya diukur ya kan. Yang menarik adalah bahwa protein itu tidak berubah. Nah, ini kembali lagi tadi. Jadi ini yang membuat lagi menambah keyakinan kita nggak usah takut bahwa kita itu tidak makan, tidak minum 14 jam, tapi tetap bahwa ini kita akan bahwa protein kita tidak ada masalah gitu loh. Nah, ada pertanyaan kemarin pada saat diskusi seperti ini, bagaimana kalau puasanya di suatu daerah yang puasanya suatu negeri yang puasa 19 jam, ya tentu kita lihat lagi bagaimana studi di lokasi tersebut ya. Dan fat juga berkurang di sini ya. Jadi kemudian juga BMI juga berkurang. Ya, kemudian juga kita bisa lihat di sini berbagai studi yang lain juga menunjukkan hal yang sama ya. Jadi walaupun ini ada menggunakan komposisi tubuh, ada yang tidak begitu ya, secara umum ada yang memang tidak berubah, dan kita mesti lihat memang bagaimana kita nanti kebetulan memang yang sampling kita adalah orang-orang yang bekerja ya, dia rutin jaga malam, kemudian dia jadi hal-hal yang mungkin juga makannya
sahur di rumah sakit, buka di rumah sakit, jadi tentu dengan komposisi yang ada di situlah makan itu nggak mungkin misalnya kalau di rumah pasti akan beda gitu. Jadi ini benar-benar real yang dilakukan sehari-hari oleh para perawat, dokter maupun ahli gizi yang bekerja di rumah sakit. Dan sekali lagi ya kita untuk menambah keyakinan kita ini ya bahwa nambah itu memang susah gitu ya. Oleh karena itu kita mencegah untuk tidak hilang dan nggak usah takut puasa tidak menyebabkan kita kehilangan. Baiklah teman-teman sekalian, ini kan waktu juga nih saya sudah mengambil waktu 20 menit ya. Jadi sekali lagi bahwa Ramadan yang kita lakukan saat ini, sebagian besar lakukan saat ini memang akan terjadi penurunan berat badan. Tapi ini efeknya, nah ini tadi studi kami 1 bulan setelah itu mereka berat badannya kembali normal gitu ya. Dan tidak udah, jadi kebetulan faktanya demikian. Tapi mestinya kan kalau kita memang konsisten ingin mengurangi berat badan ya kita harus jaga dalam 1 bulan ke depan gitu ya. Dan ternyata ya ini tidak terjadi katabolisme yang berhubungan dengan protein loss yang di-trigger oleh selama berpuasa Ramadan ini. Dan sekali lagi bahwa memang dia menurunkan berat badan ya. Kemudian kita harus menjaga makan ini ke depan dan juga tetap physical activities untuk mencegah penaikan berat badan tadi. Jadi memang ini terus risetnya pada orang-orang yang sehari-hari bekerja terus sehingga demikian. Baiklah Dr. Andika, ini hal yang ingin saya sampaikan ya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas penjelasannya yang komprehensif. Nanti kita akan lanjutkan dengan pertanyaan. Nah, sementara kita dengarkan dulu beberapa tips dan juga penjelasan mengenai LIMES dan teknik untuk asupan untuk pasien-pasien, terutama untuk pasien geriatri oleh Dr. Ceresnya. Kepada Dr. Ceresnya, waktu saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Andika dan saya menyampaikan salam juga kepada Prof. Ari. Jadi kalau kita bicara mengenai pengaruh puasa Ramadan terhadap tadi yang disampaikan Prof. Ari tentang pentingnya kita memperhatikan lean body mass pada usia lanjut, mula-mula sebenarnya juga terbetik pemikiran tentang tidak bisa lepas dari bagaimana kemudian nutrisi pada orang dewasa dan terutama juga khususnya pada kelompok usia lanjut ini selama Ramadan. Ini juga merupakan bahasan yang penting. Jadi kenapa sih nutrisi pada usia lanjut itu selama puasa masih terus harus kita bicarakan? Apa yang berbeda dari usia lanjut pada saat puasa itu kalau khusus kompartemen usia lanjut dari populasi dewasa ini? Memang tidak bisa lepas aspek nutrisi, komposisi tubuh tadi yang disampaikan Prof. Ari, lean body mass, otot, exercise, dan satu lagi sekarang pada masa wabah COVID ini, daya tahan tubuh, imunitas. Yang ternyata otot, lean body mass itu tidak saja berperan pada pergerakan. Kita selama ini banyak bicara soal tulang dengan osteoporosisnya, tapi tulang dan sendi tidak bisa bergerak tanpa otot yang cukup, otot yang kualitasnya baik. Dan ternyata bukan hanya untuk pergerakan dan quality of life, tapi otot juga berperan untuk kekebalan tubuh. Mari kita simak coba bagaimana sebenarnya hubungan antara massa otot itu dengan imunitas. Berbagai penelitian sudah pernah dilakukan dan akhirnya mengidentifikasi bahwa sebenarnya ada lebih dari 300 jenis sitokin otot yang disebut sebagai myokin itu yang berperan. Sebut saja yang paling banyak diteliti itu interleukin 6, 7, dan 15. Yang pada saat exercise, interleukin 15 mRNA ini memang meningkat. Yang sifatnya memang pulsatile, tidak seterusnya selamanya. Dan kemudian ini pada gilirannya akan merangsang pembentukan otot seperti yang kita sudah bisa duga, dan termasuk juga bahkan menyebabkan katabolisme jaringan lemak. Lebih lanjut ternyata pada sistem imunologi dia juga berperan, terutama di natural killer cells, pada proliferasinya, pada aktivasinya, juga menjaga homeostasis dari CD8, merangsang proliferasi sel B, menjaga survival dari sel T naif, dan juga menyebabkan migrasi neutrofil untuk seterusnya fagositosis. Dan tentu saja ini baik untuk meningkatkan efektivitas bersihan virus yang saat ini kita sedang sama-sama hadapi di beberapa pasien kita. Yang kedua adalah sitokin interleukin 6 yang ternyata seperti pisau bermata dua. Dia bisa bersifat pro-inflamasi,
Tapi pada sisi yang lain dia juga sebenarnya bisa bersifat anabolik dan antiinflamasi tergantung situasinya. Pada infeksi yang akut, dia dilepaskan oleh neutrofil, menyebabkan rekrutmen dari sel T dan aktivitas sel beta menjadi lebih baik. Akan tetapi overekspresi dari interleukin 6 ini yang bersifat kronik akan mengakibatkan chronic low grade inflammation yang seperti kita lihat pada sarkopenia, yang terutama terdapat pada pasien-pasien berusia lanjut. Nah, pada sisi di mana dia bersifat sebagai anti-inflamator lewat induksi sel interleukin 1 reseptor antagonis maupun interleukin 10, dia juga setelah exercise itu ternyata bersifat mampu merestorasi homeostasis otot interleukin 6 ini, dan juga bisa menyebabkan hipertrofi otot pasca olahraga lewat regulasi dari sel-sel satelit di otot dan peningkatan metabolisme glukosa. Nah, terkait dengan TNF-alpha sendiri, kita tahu bahwa pasca exercise itu, miosit itu ada retikulum sarkoplastik yang akan mengeluarkan ion kalsium. Dan lewat mekanisme kalsinurin, dia akan melepaskan interleukin 6 dengan semua mekanisme seperti yang tadi telah dijelaskan. Pada saat yang sama, dia mampu menghambat TNF-alpha yang berperan penting pada sarkopenia. Dengan kata lain, exercise dapat dijelaskan mampu mencegah sarkopenia dan mampu mencegah penurunan ekspresi CD8 yang kita tahu berperan penting pada penuaan bagi sistem kekebalan tubuh sejalan dengan pertambahan umur. Jadi memang jelas exercise tidak hanya berperan untuk pergerakan, tapi juga berperan penting pada sistem kekebalan tubuh kita. Nah, yang ketiga tentang interleukin 7 yang tidak hanya diproduksi oleh timus, tetapi juga diproduksi oleh otot rangka yang berperan pada maturasi limfosit, ternyata memang menurun sejalan dengan pertambahan usia. Tetapi berita baiknya, dengan exercise yang cukup, dia mampu menghambat penurunan produksi interleukin 7 ini pada usia lanjut. Nah, jadi kalau memang sudah jelas bahwa otot dengan aktivitasnya, dengan pergerakannya itu juga ternyata bisa berperan pada imunitas, maka sebenarnya selain untuk mempertahankan status fungsional lewat pergerakan yang baik sehingga terjaga kualitas hidup, dan termasuk untuk menjaga imunitas itu, bagaimana caranya mempertahankan otot, terutama pada saat puasa ini. Tentu saja kita akan melirik tentang isu soal tadi, exercise yang sudah dibicarakan, dan asupan bahan baku untuk sintesis protein otot tersebut. Nah, kita simpan pemahaman itu sebentar, kita masuk ke puasa selama bulan Ramadan ini. Kita tahu aktivitasnya tentu sejak kita mulai selesai sahur, sampai nanti menjelang buka itu kita melakukan berbagai macam aktivitas, termasuk ibadah-ibadah yang wajib, kemudian ibadah-ibadah sunnah, tapi kita juga harus masih tetap melakukan berbagai aktivitas, termasuk aktivitas di rumah. Bahkan kalau perlu kita melakukan exercise seharusnya. Tapi kita tahu pada saat itu tanpa asupan makanan dan cairan. Sehingga kita wajar berpikir bahwa pada saat sahur, maka makanan yang dikonsumsi dan cairan serta serat itu harus cukup untuk memenuhi cadangan selama kita tidak makan minum dalam 12, 14, atau 17 jam. Pada saat kita buka, sampai sahur, dari mulai pukul 18 sampai kira-kira paling lambat pukul 22 lah, itu hanya 4 jam. Kita punya waktu untuk makan dan melakukan ibadah. Bahkan ada tambahan ibadah yang sangat baik, misalnya sholat tarawih. Jadi kita punya kesempatan hanya 4 jam. Ditambah 1 jam atau 2 jam sahur, total sekitar 5-6 jam waktu kita. Dikurangi waktu untuk ibadah itu kira-kira 2,5 jam, sisa 2,5 jam sampai 3,5 jam untuk 2 kali makan dan minum. Dari segi waktu, kita mesti perhatikan apakah ini cukup untuk memenuhi kebutuhan kita sehari. Nah, kalau kita bicara soal kebutuhan sehari, sebenarnya tidak berbeda dari ketika sebelum puasa. Let's say rata-rata berat badan 60 kilo, dengan standar pemenuhan energi, protein, serat, cairan, vitamin yang normal, kira-kira kita butuh rata-rata 1.600 kilokalori per hari, dan 90 gram protein. Gimana cara memenuhi ini? Kalau kita harus mengkonsumsi 1.600 kilokalori energi dan 90 gram protein, dengan ukuran rumah tangga seperti yang tercantum, kita rata-rata di sini nasi, ada roti, kemudian pasti telur, dan seterusnya, maka kita harus bisa mengkonsumsi untuk memenuhi kebutuhan itu, kira-kira 8 gelas nasi, 20 lembar roti sehari. Gimana caranya itu mengkonsumsi? Kemudian dari sumber protein hewani nabati yang ada, harus bisa mengcover 90 gram protein sehari. Itu kita simpan. Bagaimana ukuran makanan yang normal,
itu harus bisa mengcover 1.600 dan 90 gram protein. Sedikit menyoroti aspek khusus pada usia lanjut. Pada usia lanjut ini, sebenarnya terjadi beberapa perubahan pada saluran cerna, mulai dari yang paling atas, gigi, geligi, dan mulut. Gigi geligi mungkin saja tidak lengkap. Gigi palsu bisa saja ada menggantikan, tapi mungkin sudah longgar. Yang jelas produksi air liur secara alamiah memang akan berkurang. Dan di sana-sini kita temukan ada kasus disfagia atau presbyoesophagus. Yang itu semua tentu saja menyebabkan kenyamanan makan itu akan berkurang. Pasien akan menjadi mudah tersedak. Dan ini tentu saja akan menyebabkan semacam beban kalau orang usia lanjut itu harus terus diajak makan yang lebih banyak. Ada risiko aspirasi di situ. Jadi kita paham bahwa ada potensi penurunan asupan nutrien. Lebih lanjut lagi di bagian lebih bawah, vaskularisasi gaster menurun, bisa sampai 50%-nya. Volume lambung akan mengecil, pengosongan gaster akan melambat, dan dibutuhkan juga gerakan yang lebih lambat dari kolon untuk mengosongkan kolon tersebut. Belum lagi pada mereka yang dengan multiple pathology, mungkin ada polifarmasi. Itu semua akan menyebabkan daya tampung dari gaster berkurang, dan jumlah sekali makan itu pasti akan menurun. Kenyangnya lebih lama dan jarang lapar. Dan gerakan kolon yang lambat tentu menyebabkan konstipasi, yang itu semua akan mudah menimbulkan rasa mual dan mengurangi nafsu makan. Sehingga di sini ada potensi juga asupan makanan dan cairan berkurang pada khusus kelompok populasi usia lanjut ini. Nah, jadi pada masa jam makan minum biasa sebelum puasa itu sudah ada risiko penurunan asupan pada kelompok usia lanjut ini, apalagi ketika pada masa di mana kita harus berpuasa, waktu itu lebih sempit untuk bisa mengkonsumsi kecukupan kebutuhan nutrisi tadi. Jadi risiko semakin besar untuk terjadinya penurunan asupan. Terus gimana? Kan itu wajib, tidak bisa kita tidak berpuasa, ya kan? Coba kita lihat aktivitas yang tadi saya sudah sampaikan, mulai dari kita sahur sampai kemudian berbuka. Konsentrasi pada waktu untuk makan, dari mulai buka sampai kemudian kita harus makan sahur. Tersisa hanya sekitar 2,5 sampai 3,5 jam untuk 2 kali makan dan minum, ya kan? Kita orang normal, orang Indonesia buka kurma, kemudian dan seterusnya. Ada yang manis-manis, kemudian makanan pokok, yang kalau dihitung-hitung dengan ukuran normal itu rata-rata sekitar sekali makan bisa 600 kilokalori dengan protein sekitar 20-30 gram. Pada saat sahur gimana? Rata-rata kira-kira sama, bahkan mungkin lebih sedikit. Sehingga tercover hanya sekitar 1.200 sampai 40 gram protein. Jadi regular meals kayaknya nggak akan bisa cukup untuk memenuhi kebutuhan, padahal kita masih harus tetap aktif sebagaimana mestinya walaupun di rumah, ya kan? Ini ada sebuah penelitian yang sebuah tulisan yang meta-analisis yang disampaikan oleh Fernando pada tahun 2019 bulan Juli kemarin dari berbagai penelitian tentang bagaimana fat-free mass otot itu mengalami perubahan pada saat berpuasa. Memang hanya 2 yang secara statistik bermakna, tetapi mayoritas dari semua tulisan itu menunjukkan bahwa lepas puasa setelah 1 bulan memang fat-free mass-nya itu turun. Tetapi alhamdulillah itu bersifat transient. Penelitian Zohal tahun 2020 membuktikan bahwa ini memang berkaitan dengan katabolisme yang terjadi pada saat puasa 30 hari itu. Jadi memang tidak dapat dipungkiri, berat badan turun, fat-free mass-nya juga turun. Tapi penelitian di Turki ini sesuatu yang menarik juga. Mereka tidak hanya mengukur konsumsi dan kemudian fat-free mass, tapi juga mengukur bagaimana keseluruhan dari physical performance pada saat puasa 30 hari itu, dan juga kekuatan ototnya yang diukur dengan hand grip strength. Selain juga komposisi tubuhnya diukur. Dan kemudian untuk massa otot yang diukur adalah skeletal muscle mass index-nya. Memang hand grip strength dan kemudian performance-nya turun, tetapi tidak signifikan, dan skeletal muscle mass index-nya juga mengalami penurunan. Tetapi yang patut untuk kita lihat adalah data ini. Bahwa apabila adequate milk and yogurt consumption, jadi kalau kita mencukupkan konsumsi protein, dalam hal ini adalah lewat susu dan yogurt, selain dari protein hewani dan nabati yang dikonsumsi, maka kalau lihat setelah Ramadan, terjadi peningkatan dari skeletal muscle mass index-nya. Kalau pada perempuan dari 8,03 menjadi 8,43, laki-laki dari 10,11 menjadi 10,35. Dibandingkan kalau konsumsi dari protein
susu, yogurt, dan produknya itu inadequate. Jadi selama asupan protein itu dicukupkan pada saat puasa tersebut, maka skeletal muscle mass index-nya itu justru akan membaik pasca puasa. Sekarang gimana caranya untuk mencapai itu? Nah, kita kumpulkan fakta dan pembicaraan yang tadi, bahwa asupan itu memang berkurang pada saat puasa, waktunya juga berkurang pada saat puasa, dan khususnya pada kelompok usia lanjut, daya tampung lambung itu terbatas, dan adanya berbagai perubahan pada organ gigi mulut yang menyebabkan asupan makanan potensi berkurang. Selama Ramadan, penelitian menunjukkan bahwa fat-free mass-nya memang berkurang, walaupun itu bersifat transient, dan juga ada penelitian menunjukkan bahwa selama asupan protein itu dicukupkan, maka skeletal muscle mass index-nya itu bahkan dapat meningkat. Di satu sisi kita tahu bahwa massa otot itu harus dipertahankan kan, untuk kualitas hidup, karena pergerakan tadi harus bisa mandiri, dan juga untuk imunitas. Jadi isunya adalah, ya sudah, bukti menunjukkan bahwa asal kita mencukupkan konsumsi protein yang memenuhi syarat, dan kita harus tetap bisa aktif, kalau perlu ditambah dengan exercise sesuai kemampuan, maka insya Allah tidak akan terjadi penurunan massa otot yang kita tidak sukai. Nah, kalau kita bilang soal protein yang memenuhi syarat, protein yang kualitasnya baik itu yang seperti apa, tentu saja yang mudah dikonsumsi, yang sederhana penyajiannya. Kemudian dia harus mudah dicerna, mengandung cukup antioksidan, dan dapat dikombinasi dengan yang dicernanya membutuhkan waktu agak panjang, harus terus-menerus available di darah agar dapat menjamin kesinambungan sintesis protein otot. Dan dia harus cukup mengandung cadangan glikogen di otot. Nah, syarat-syarat protein ini tentu saja banyak terdapat pada misalnya whey protein, pada soy protein, pada kasein, yang semuanya itu bila digabungkan bisa menghasilkan suatu protein yang berkualitas tinggi. Kita semua menyadari bahwa secara alamiah pemecahan otot dan sintesis otot itu terjadi dalam keseimbangan. Jangan sampai pemecahan selama 12 jam puasa itu tidak sebanding dengan bahan yang harus kita gantikan untuk sintesis otot. Oleh sebab itu, take home message yang saya tawarkan kepada teman-teman sekalian adalah bahwa otot memang dibutuhkan untuk gerakan dan untuk imunitas. Dan sintesis protein itu harus seimbang, melampaui pemecahannya kalau perlu. Nah, memang dalam keadaan puasa, sintesis protein otot itu potensi berkurang. Potensi ya, tidak selalu harus berkurang. Akan tetapi, jika dicukupkan mengkonsumsi protein yang kualitasnya tinggi, yang tadi saya sebutkan ada 3 karakteristik dari triple protein itu, dan yang penting, jangan sampai kita tidak tetap aktif, kalau perlu ditambah dengan exercise sesuai kemampuan, maka insya Allah kita tidak akan mengalami penurunan massa otot yang bisa menjamin kita bisa tetap survive dan sehat sampai usia lanjut. Saya kira itu Dr. Andika, Prof. Ari, dan teman-teman sekalian yang saya sampaikan terkait dengan topik kita pada siang sore hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Heriawan. Menarik sekali membahas masalah puasa Ramadan dengan hubungannya dengan tadi yang pertama dari Prof. Ari berhubungan dengan body komposisi, kemudian yang kedua pada orang tua. Ya. Telah banyak pertanyaan-pertanyaan yang cukup serius. Saya khawatirnya kayak ujian aja nih. Pertanyaannya cukup kompleks. Mungkin Dr. Prof. Ari ada bersama kita? Iya, siap. Ya, Prof. Baik, Prof. Saya juga monitor pertanyaan ini. Ya, baik, Prof. Ini pertanyaannya lumayan sulit-sulit, Prof. Kayak ujian ini, ujian kompetensi, Prof. Ya, terima kasih buat para dokter yang sudah memberikan pertanyaan. Ada Dr. Yesi, Dr. Febian. Saya mungkin akan merangkum karena ada beberapa pertanyaan yang hampir sama. Dr. Nur Asia, Dr. Rizka Sarah, Dr. Riko, Dr. Winarko, Dr. Reni. Kita akan mulai menjawab pertanyaan satu persatu. Di tengah pandemi COVID seperti ini pertanyaan buat Prof. Ari dan Dr. Heriawan juga. Bagaimana kiat untuk komposisi makanan yang baik untuk mereka yang ingin berpuasa, Prof. Dan Dr. Heriawan. Untuk terutama untuk mereka yang dengan komorbid misalnya. Jadi ada pertanyaan dengan komorbid misalnya dia dengan diabetes gitu, Prof. Mungkin dari Prof. Ari bisa menjawab dulu, ya. Prof. Jadi
Ada beberapa note ini sekalian saya menjawab ya, seperti pertanyaan mengenai Dr. Febian ini ya. Kemudian juga tadi ini ada masuk lagi dengan mengenai CKD. Jadi saya mesti bilang bahwa memang kan tidak semua orang dengan penyakit kronis ini boleh bisa berpuasa gitu loh. Nah, mungkin mesti saya sampaikan ya pada pasien-pasien yang advance liver disease ini, mungkin pertanyaannya apakah ini kan disebutkan liver failure. Kalau memang dia serosis hepatis grade A, itu kan albuminnya masih normal, bilirubin tidak ada asites, tidak ada ensefalopati, dia seperti orang normal. Ya tentu kalau bicara soal orang normal ya kita bagaimana dia bisa makannya yang seimbang, gizi seimbang aja, kita lihat berapa karbohidratnya, kemudian tentu tadi proteinnya tergantung kebutuhan lah, bisa 1,5 sampai 2 gram lah minimal, itu mentok-mentoknya 1 gram, tapi mungkin dalam kondisi puasa ini kita bisa naikkan sampai 2 gram misalnya. Apalagi kalau pada proses penyembuhan ya pada orang tersebut. Dan kemudian gagal ginjal juga, kalau dia memang cuci darah sebenarnya tidak dianjurkan. Apalagi yang tidak cuci darah misalnya pada stadium 3, 4, 5 saya rasa sih itu tidak dianjurkan untuk berpuasa. Jadi lebih baik kita ya dia ini ya. Kemudian untuk DM sendiri bagaimana? Nah, itu DM sendiri kan memang ada yang menggunakan kriteria insulin. Jadi yang penting gula darah terkontrol dulu, yang penting. Pasien itu terakhir itu gula darah terkontrol tidak. Dengan obat, tentunya dengan obat misalnya, atau tanpa obat misalnya. Kalau dia terkontrol silakan dia berpuasa. Tapi ada yang menggunakan kriteria apabila kebutuhan insulinnya lebih dari 30 unit per hari, ada yang menggunakan 40 unit, maka dia tidak dianjurkan berpuasa. Jadi untuk yang lainnya bagaimana ya, sama tadi seperti jumlah kebutuhan secara umum, ya kebutuhan kalori yang kita akan berikan misalnya kan bisa kita terserah kita mau menggunakan berat badan ideal misalnya, tinggal dikali saja berapa kebutuhan kalorinya begitu ya. Ya kita bisa menggunakan rule of thumb misalnya 30 sampai 40. Kemudian juga tadi proteinnya dan juga komposisi lemaknya tentu ya. Misalnya kita mau ambil dari proteinnya, karbohidratnya, dan juga dari lemaknya. Tapi secara umum itu yang saya ingin garis bawahi pada kondisi-kondisi yang memang sudah advance liver disease, ya B atau C, kriteria Child-Pugh untuk cirrhosis hepatis ini tidak dianjurkan untuk berpuasa. Saya kemudian juga tadi untuk DM apabila kebutuhan insulinnya juga ada menggunakan kriteria 30 unit, ada menggunakan 40 unit. Itu kira-kira ya silakan. Pada keadaan sahur misalnya, kebanyakan orang kan dalam keadaan mengantuk ya untuk sahur. Ada tips Prof untuk tetap memenuhi kebutuhan harian selama berpuasa, apalagi yang mereka setiap hari juga ada yang bekerja begitu. Ya, jadi pertama kan kita bilang bahwa memang pada saat sahur itu kan kita breakfast sebenarnya kan. Ya, pada saat breakfast ini kan juga kita kosong juga tuh lambung. Umumnya kan pada puasa ini, pada Ramadan ini ada 4 jam, 5 jam ya. Setelah dia kosong, dia makan. Memang pilihannya memang makanan-makanan yang kembali lagi pada saat kita berbuka di awal. Mesti yang mudah dicerna begitu ya. Kompos yang penting sih gizi seimbang ya, artinya tadi kan jumlah karbohidratnya terserah memang dia bentuk nasi atau dia kentang misalnya, kemudian ada unsur lemaknya ya, silakan misalnya ada yang tumis-tumis, ada minyaknya sedikit, kemudian dari proteinnya serah pilihannya apa, memang ini ayam ya atau memang menggunakan telur misalnya ya atau menggunakan daging, itu seperti itu, dan usahakan sayur dan buah-buahan juga dikonsumsi. Ya kalau pilihan daging tentu daging yang semur misalnya. Jadi saya sih tidak merekomendasikan daging yang misalnya dalam bentuk gulai, apalagi apakah memungkinkan ini jangan-jangan makanan yang malam yang dipanaskan sampai pada saat sahur gitu ya. Nah pada saatnya ada pertanyaan juga, kan tujuan tadi kita berpuasa ini adalah mengurangi asupan kalori. Jadi tadi ada pertanyaan, ini Dokter Reni ini ada, jadi misalnya pada saat pas berbuka kita makan, kemudian sholat tarawih makan lagi ya, saya tidak menganjurkan itu. Jadi kalaupun kita mau ngemil silakan misalnya kue-kue ringan, dan lebih banyak kita mengkonsumsi buah misalnya atau sayur misalnya setelah sahur misalnya begitu. Ada orang yang mengambil makan besarnya itu setelah taraweh, tapi saya sih tidak menganjurkan, baiknya pada saat berbuka oke kita mengkonsumsi air putih, kalau tidak ada masalah dengan kita kencing manis mungkin kita bisa jus ya kan, air teh manis misalnya, kemudian
dengan kurma silakan, dengan kue kecil, maghrib, sholat maghrib, kemudian baru kita makan besar. Dan makan besarnya tadi juga kita mesti atur bahwa kita mesti sholat taraweh. Ya sekarang ini kan ya memang bukan umumnya ya, sekarang ini kita sholat taraweh kan di rumah. Jadi kita bisa atur waktunya, tidak seperti kalau di masjid atau di musola ya kita harus setengah 8 udah mulai itu sholat taraweh biasanya. Kalau di rumah mungkin masih bisa kita atur jam 8 sehingga kita bisa mengatur masukan makanan. Tapi saya tidak menganjurkan setelah taraweh kita makan lagi. Itu Dr. Andika. Baik, terima kasih Prof. Ini beralih ke Dr. Heriawan. Ada pertanyaan Dok dari Dr. Rizka. Jadi bagaimana Dok pola makanan yang baik pada populasi lansia dengan atau tanpa komorbid? Kemudian bagaimana dengan bagi lansia yang memang malas makan tapi ingin puasa, adakah protein atau karbohidrat yang perlu diasup untuk para lansia? Borongan ya Dok ya, satu lagi. Olahraga Dok, olahraga apa yang sebaiknya dilakukan pada lansia selama menjalani ibadah puasa Ramadan? Silakan Dr. Heriawan. Jadi kalau bicara soal komposisi tidak jauh berbeda sebenarnya. 60% karbohidrat dari total kalori yang ada, biasanya kemudian 25-15 untuk lemak protein kan. Tapi pada saat puasa kita bisa naikkan proteinnya menjadi 20 untuk menjaga otot. Jadi lemak protein masing-masing 20. Kembali sedikit tadi pertanyaan dokter teman yang disampaikan Dr. Andika mengenai tips pada saat sahur ya, karena habis itu kita masih aktivitas. Pilihlah sumber protein yang memang dicernanya agak lama. Jadi protein dari kasein, protein dari whey, dari soy itu akan dicerna lebih lama sehingga itu akan lebih banyak dipilih sebenarnya sebaiknya. Nah, khusus pola makan pada kelompok usia lanjut dianjurkan kan memang sebenarnya karena pengosongan lambungnya itu tidak bisa cepat, agak panjang, agak sering. Tetapi pada saat puasa di mana makan itu hanya bisa 2 kali, pola makannya ya harus menjadi 2 kali, tidak bisa lebih dari itu. Nah, tentu saja yang harus diatur adalah bagaimana pemilihan nutrisi yang dikonsumsi agar dapat memenuhi. Bila disertai dengan kesulitan seperti yang tadi disebutkan, maka yang mudah dicerna adalah yang bentuknya tentu saja cairan, karena tidak perlu mengunyah. Sehingga kendala soal gigi palsu, kendala soal air liur yang berkurang dan sebagainya itu bisa diselesaikan dengan cepat. Kalau malas makan, ya tentu saja harus dicari tahu dulu apa yang menjadi penyebabnya, karena itu multifaktorial. Tidak selalu selamanya bersifat emosional, tetapi barangkali memang terdapat kelainan organik yang harus diobati. Mengenai olahraganya tentu saja harus disesuaikan. Kita kenal ada kelompok-kelompok otot yang besar di tubuh kita ini, yaitu di lengan atas, di lengan bawah, di tungkai atas, dan tungkai bawah. Jadi konsentrasi kalau khusus memang untuk senam, untuk olahraga pada kelompok otot besar tersebut. Dapat dilakukan dengan sesederhana kita sambil duduk di kursi makan misalnya, kemudian melakukan fleksi dan ekstensi dari sendi lutut secara berkali-kali. 20 kali, 30 kali, 40 kali, itu sudah cukup untuk mengontraksikan otot-otot besar pada tungkai atas dan tungkai bawah untuk menjamin bahwa turnover asam amino itu betul-betul bisa dipakai untuk sintesis protein di otot. Demikian pula otot-otot yang terdapat pada lengan atas, lengan bawah itu dapat dikontraksikan dengan melakukan fleksi ekstensi berulang pada sendi siku 20 kali, 30 kali, 40 kali, 100 kali sesuai dengan kemampuan kita dengan atau tanpa beban. Jadi kalau kita memang tidak bisa keluar senam seperti itu cukup baik untuk bisa mempertahankan massa otot dari kelompok otot-otot besar yang ada di tubuh kita. Bagaimana dengan ini Dok, pasien-pasien dengan komorbid seperti misalnya diabetes, apakah tetap harus menjalankan tetap menggunakan obat-obatnya kayak seperti metformin, insulin? Ya. Ya, jadi kalau misalnya memang obat itu bisa diberikan 2 kali, tentu obat-obat yang bekerja jangka panjang kita berikan jadi diberikan pada saat berbuka dan kemudian pada saat sahur tidak diminum. Tadi sudah disampaikan oleh Prof. Ari, ketentuan mengenai dosis maksimum pada pasien yang membutuhkan hanya sekitar 30 unit, saya kira itu masih diperkenakan untuk puasa. Asal selama ini memang gula darahnya bisa dapat terkendali dengan baik. Oke. Dok, ada yang bertanya nih Dok, bagaimana cara menghitung lean mass? Apakah bisa menggunakan rumus BMI? Tadi Dr. Heriawan sempat menyampaikan. Oh ya, jadi sebenarnya komposisi tubuh itu seperti yang tadi dijelaskan Prof. Ari, itu diukur dengan BIA. Ya, jadi di situ pasien dibaringkan, kemudian dipasang elektrode pada pergelangan tangan dan pergelangan kaki, dan kemudian
dengan alat tersebut dapat kemudian nanti kita baca berbagai macam standar yang ada di situ. Ada fat free mass-nya, dan kemudian kita bisa tentukan resistance-nya, dan kemudian kita bisa hitung dengan rumus untuk mendapatkan skeletal muscle mass index-nya. Baik dok, terima kasih. Jadi tadi pertanyaan dari Dr. Johannes, Dr. Rizkita, Dr. Kiki juga sudah dijawab, Dr. Jewaka juga. Nah, tadi juga Prof. Ari sudah juga menjawab mengenai CKD. Jadi pada CKD, bagaimana Prof? Bisa tetap berpuasa, Prof? Ya. Tentu dengan pembatasan. Jadi yang saya sebutkan tadi bahwa yang untuk pasien dengan stadium 4 dan stadium 5 ini teman-teman dari nefro tidak menganjurkan untuk berpuasa. Ya, untuk yang HD rutin bagaimana? Ini pun juga tergantung secara umum. Ya, ada yang memang tidak menganjurkan untuk berpuasa, apa juga mungkin ada yang bisa berpuasa. Tapi sekali lagi itu juga tergantung dari performance dari pasien tersebut begitu. Jadi memang harus benar-benar konsultasi dengan dokter ginjalnya begitu ya. Ini ada pertanyaan dari Dr. Faisal ini, sekalian nggak saya lihat ini, bagaimana modifikasi asupan pada pasien dispepsia, GERD, dan gastritis. Nah ini mesti saya sampaikan bahwa pada pasien-pasien ini terus terang sebenarnya kalau dia yang diet sebelumnya misalnya ini karena faktor fungsional yang menonjol, misalnya karena ketidakteraturan makan, kemudian karena memang kebiasaan makanan yang tidak sehat, ya camilan-camilan, coklat, keju, atau lagi mungkin merokok misalnya, kemudian juga pengendalian diri, stresnya yang tinggi sehingga asam lambungnya meningkat. Justru pada saat berpuasa mereka ini akan menjadi lebih nyaman karena makannya teratur, tidak mengkonsumsi camilan, pengendalian dirinya juga lebih baik. Nah, bagaimana ngatur makannya? Tetap bahwa buat orang-orang yang sakit mah, tapi sebenarnya untuk secara umum juga lah. Ya, makanan-makanan yang mengandung coklat, keju, lemak, asam-asam, pedas-pedas itu mesti juga dihindarin gitu loh. Ya misalnya pada saat berbuka, bukan untuk orang yang sakit mah saja, untuk semua orang pun jangan kita mengkonsumsi pada kesempatan berbuka itu makanan yang terlalu banyak mengandung coklat atau keju. Itu kan justru yang dibutuhkan saat itu adalah karbohidrat. Boleh karbohidrat kompleks dari jus misalnya atau dari kurma, yang memang untuk kembalikan tenaga. Tapi kalau kita kasih lemak, memberikan beban yang cukup lagi kepada lambung dan juga enzim-enzim, karena pada saat itu yang dibutuhkan justru yang bisa langsung diserap untuk energi untuk pasien tersebut. Jadi ini saya rasa itu dari saya, Dokter Andika. Baik, Prof. Ari. Buat Dokter Seresnya, ada pertanyaan dari Dokter Nur Anissa. Apa saja contoh makanan dengan protein yang baik dengan kriteria yang mudah dikonsumsi, mudah dicerna, mengandung antioksidan, dan mengandung glutamin tadi dok. Contoh yang kira-kira bisa di whey protein itu cepat sekali dicerna, mudah sekali, sehingga dia bisa langsung memberikan bahan baku asam amino untuk sintesis protein. Tapi kalau kita puasa 12 jam, harus ada yang kemudian dikombinasi dengan sumber dari susu misalnya, yang kasein, atau dari susu kedelai, dari soy, yang itu bisa dicerna lebih panjang, menjamin availability, ketersediaan asam amino untuk sintesis protein di otot. Kalau yang soy tadi, dia intermediate, dan dia juga kaya akan antioksidan. Yang kasein tadi, dia cukup mengandung banyak glutamin, sehingga bisa untuk bahan reservoir glikogen di otot. Jadi carilah sumber-sumber seperti itu, atau yang sudah memang dalam satu package, ada dalam kombinasi yang seimbang untuk bisa dengan mudah dikonsumsi dan mudah untuk penyajiannya. Saya kira di pasaran itu cukup banyak. Baik, terima kasih Dr. Heriawan. Kita masih ada 1 menit, saya mungkin bertanya dengan Prof. Ari. Prof, saat ini masih banyak yang gandrung dengan diet ketofastosis, dan puasa Ramadan ini atau intermittent fasting ini tentu menjadi sarana, maksudnya sambil menyelam minum air untuk menurunkan berat badan, kemudian membentuk tubuh. Bagaimana menurut Prof? Yang mana yang maksudnya do and don'ts yang kita kerjakan dalam kaitannya dengan diet ketofastosis tadi? Ya, terus terang saja ini kan memang masih kontroversi ya mengenai ketofastosis. Tapi secara umum kan ahli-ahli gizi, ya, gizi klinik, kemudian kita juga para dokter penyakit dalam itu sama konsepnya adalah bahwa gizi seimbang sebenarnya begitu ya, bahwa kita tidak
misalnya diet ketonya jadi lemak bisa sampai 60-70% misalnya. Itu saya rasa kita tidak mengenal itu, tetap diet seimbang ya, paling maksimal karbohidrat 50%. Karena walaupun bagaimana pasti kalau kita tidak mengkonsumsi gizi seimbang ada yang terganggu. Ya paling tidak kalau lemak kita tinggi ya tentu kolesterol juga akan terganggu. Ini juga akan berpengaruh dalam jangka panjang. Kita belum tahu ya kelompok-kelompok ini apakah memang punya permasalahan di masa depan atau tidak. Ya kita tahu seperti pada pasien-pasien dengan divertikulosis aja misalnya pada usus itu dihubungkan dengan konsumsi lemak yang tinggi ya tanpa diimbangi oleh sayur misalnya seperti itu. Kemudian kalau rectal cancer itu juga berhubungan dengan konsumsi lemak yang tinggi gitu loh. Jadi ini kita mesti hati-hati di dalam menyikapi diet-diet yang memang ekstrim seperti ini begitu ya. Walaupun sekali lagi ini masih kontroversi. Ya, tapi yang dianut sekarang ini adalah gizi seimbang. Mungkin Dokter Andika ini ada 2 pertanyaan mengenai ibu hamil ya. Saya nggak apa-apa, saya berikan saja. Kebetulan tidak ada gangguan mah katanya. Artinya prinsipnya sih sebenarnya ibu hamil itu memang sebenarnya termasuk orang yang diperbolehkan untuk tidak puasa. Terutama pada trimester pertama dan trimester ketiga. Trimester pertama bagaimana? Nanti ada faktor hormonal, dia masih mual, masih muntah. Yang ketiga bagaimana? Dia untuk persiapan melahirkan gitu ya. Jadi ini yang mungkin yang kalaupun aman yang kedua. Bagaimana proteinnya tadi? Jadi dia bisa menambah dengan susu ya. Saya rasa berbagai macam produk juga menawarkan tersebut. Secara umum pun juga kita misalnya kalau kita merasa tidak terkejar untuk mengkonsumsi makanan tertentu ya kita bisa atasi dengan mengkonsumsi enteral nutrisi sebenarnya kita bilang gitu ya. Beda antara susu dan enteral nutrisi. Memang enteral nutrisi bentuknya spesifik itu tujuannya enteral nutrisi. Mengcover karbohidrat atau lemak atau protein yang tidak bisa dikonsumsi gitu ya. Kemudian mengenai ibu menyusui, kuncinya kalau untuk ibu menyusui ini adalah minumnya cukup atau tidak. Ketika kita merasa kita mau coba puasa tapi air susu berkurang ya sebaiknya tidak berpuasa. Karena toh ibu menyusui juga termasuk orang yang artinya kelompok yang juga diperbolehkan untuk tidak berpuasa karena tadi akan berpengaruh kepada produksi air susu. Jadi intinya adalah minumnya, kalau memang minumnya tercover dan jumlah air susunya tidak berkurang ya silakan kalau memang itu. Tapi kalau memang terjadi penurunan jumlah air susu dan bayinya juga misalnya merasa apalagi pada masa 6 bulan pertama yang dibutuhkan adalah eksklusif, susu eksklusif itu ASI eksklusif, maka saya rasa sih sebaiknya untuk tidak berpuasa. Saya rasa itu Dokter Andika tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Arif Arya, Dr. Suresna Heriawan. Hari ini kita sudah mendapatkan pencerahan yang cukup banyak mengenai perubahan dan efek daripada puasa Ramadan ditinjau dari sisi lean body mass pada orang tua maupun pada orang dewasa muda. Saya dapat simpulkan dari pembicaraan dari kedua pembicara ini, yang pertama bahwa memang model puasa Ramadan di Asia ini adalah model puasa 14 jam atau 15 jam. Tentu ada yang 19 jam juga ada dan merupakan model puasa intermittent fasting di mana banyak sekali faedah manfaat yang kita dapatkan dari puasa tersebut, di mana kolesterol dapat turun, kemudian fat juga turun, tentu dengan perlu pengendalian diri. Disinilah yang penting hikmah daripada puasa, di mana asupan kalori juga berkurang. Pada geriatri juga tidak pada mereka yang bisa berpuasa diperbolehkan untuk berpuasa dengan memperhatikan asupan daripada protein, ya protein yang cukup. Mengingat bahwa protein yang tidak cukup ketika berpuasa akan menyebabkan skeletal muscle mass index yang turun. Tadi sudah dipaparkan oleh Dr. Heriawan bahwa penurunan lean body mass akan menyebabkan juga penurunan imunitas. Jadi sekali lagi bahwa berpuasa Ramadan banyak faedahnya dan juga meningkatkan imun tubuh. Terima kasih banyak atas perhatian daripada sejawat sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat, dapat diaplikasikan di praktek sehari-hari. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.